Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bu Murni selaku dosen pembimbing kelas PKN 58. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu perang antar suku Kwai Laga dan suku Lama Tokan menimbulkan disintegrasi nasional. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nikmatul Raisya. Yang kedua ada Dewi Juniatul Maulidia. Yang ketiga ada Muhammad Agus Rianto. Yang keempat ada Adisti Bella Safitri. Dan yang kelima ada Reza Maulana. Jadi, judul berita yang kami angkat adalah hati-hati provokasi konflik lahan berujung perang tanding di Adonara. Sumber beritanya yaitu dari liputan6.com, ditulis oleh Ola Keda. Aspek yang dibahas, yang pertama ada integrasi nasional, yang kedua ada isi pokok berita, yang ketiga ada kaitan dengan jenis integrasi, yang keempat ada faktor penyebab, dan yang terakhir alternatif penyelesaian. Apa sih integrasi nasional itu? Integrasi merupakan suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Disintegrasi. Jika integrasi memiliki makna saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan persatuan, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik dan pertentangan. Jadi, disintegrasi adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Faktor pemicu disintegrasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu pluralisme masyarakat di Indonesia menjadi ganjalan bagi proses integrasi nasional. Permasalahan utama dalam proses integrasi nasional ini terletak pada faktor kebudayaan, bukan terletak pada faktor kebudayaan, akan tetapi pada faktor ekonomi dan politik. Sektor ekonomi dan politik lebih berpotensi besar menjadi pemicu berlangsungnya konflik dalam masyarakat, baik antar agama, antar suku, antar ras, dan antar bangsa. Contoh konflik yang kami angkat adalah perang antar suku Kwai Laga dan suku Lama Tokan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Next. Untuk selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu isi pokok berita. Diawali dengan adanya sekentat tanah di Kebun Wulen Wata, Desa Baubage, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang memicu perang tanding antar suku, yaitu suku Lama Tokan dan suku Kwai Laga pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. Awalnya, masing-masing suku menempati lokasi yang ada, di mana suku Lama Tokan berada di Sadosi II dan suku Kwai Laga berada di Sadosi I. Kemudian digabung menjadi satu desa, yaitu Desa Sadosi I. Selanjutnya, baik suku Kwai Laga maupun suku Lama Tokan saling mengklaim tanah di Kebun Wulen Wata. Hal ini didahului oleh suku Kwai Laga yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Mereka bertindak seenaknya menebangi tanaman di kebun tersebut, yang awalnya digarap atau ditanam oleh 4 suku, yaitu suku Lama Tokan, suku Making, suku Lewakeda, dan suku Wuwur. Selain itu, suku Kwai Laga dengan seenaknya menanami tanaman jambu mete dan kelapa di kebun tersebut. Hal itu membuat suku Lama Tokan kecewa, sehingga mereka mendatangi lokasi dan mengecek tanaman yang ditanam oleh suku Kwai Laga. Bertepatan dengan hal tersebut, suku Kwai Laga berada di lokasi, sehingga mereka saling klaim tanah di kebun tersebut. Adanya saling klaim
tersebut menyebabkan perdebatan terkait kasus lokasi hingga saling serang menggunakan senjata tajam, hingga menimbulkan 6 korban jiwa. Sebelumnya, 4 suku yang menanam tanaman di kebun Mulewata tersebut tidak merespon hal yang dilakukan oleh suku Kwailaga dan mengupayakan jalan damai dengan melaporkan suku Kwailaga ke Kapolsek Adonara untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut, tetapi tidak menemukan jalan keluar, hingga sengketa lahan tersebut terus berlanjut hingga menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya ialah kaitan dengan jenis integrasi. Kaitannya itu pertikaian antara suku Kwailaga itu dan suku Lama Tokan itu terjadi di NTT yang diyakini meresahkan warga sekitar, dapat mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat di sekitarnya, dan juga bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab pertikaian seperti itu akan membuat pecah belah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pertikaian antara dua suku tersebut berkaitan dengan integrasi wilayah karena ada pembentukan wewenang kekuasaan, dan konflik tersebut dapat memecah belah atau mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konflik tersebut dapat mengancam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Next. Selanjutnya adalah faktor penyebab disintegrasi. Yang pertama adalah kemajuan ekonomi yang terhambat. Menurut kelompok kami, faktor ekonomi ialah faktor utama penyebab dari terjadinya konflik antar dua suku. Mengapa? Karena jika di antara dua suku tersebut memiliki kondisi ekonomi yang baik, maka kedua suku tersebut tidak akan terjadi pertikaian. Selanjutnya, yang kedua adalah kurangnya toleransi antar golongan atau kelompok masyarakat. Sikap toleransi sendiri adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang ketiga adalah demografi yang timpang. Ketimpangan merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah lahan yang menjadi sengketa antar dua suku. Selanjutnya adalah perbedaan persepsi atau pendapat. Cara menangani perbedaan pendapat adalah dengan mencari penengah atau jalan tengah dari perbedaan yang ada dan solusi terbaik bersama-sama. Perbedaan pendapat ini terjadi adalah karena di antara suku Kwailaga dan suku Lama Toga ini saling mengklaim bahwasanya tanah yang dikelola itu tanah milik pihak yang bersangkutan, dan yang menjadi pihak penengah ini adalah pihak dari aparatur negara. Next. Oke, selanjutnya alternatif penyelesaian. Yang pertama, hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan integrasi, yaitu sehingga suku Kwailaga dan suku Lamotakan bisa melakukan penyelesaian terhadap masalah mereka, sehingga tidak terjadi perang antar suku. Yang kedua, berunding atau melakukan musyawarah antar suku, yaitu bisa mengirimkan wakil dari masing-masing suku agar konflik tersebut tidak diteruskan, dan seandainya kalau itu tidak bisa diteruskan, bisa bisa menyuruh presiden turun tangan, bukan diam saja, dengan cara mengancam masing-masing suku. Dengan begitu mungkin akan selesai konflik tersebut. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme, seperti memberikan penyuluhan atau memberikan pendidikan kewarganegaraan sejak dini, terutama pada suku pedalaman, sehingga konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi. Yang keempat, peningkatan toleransi antar suku,
yaitu untuk menjalin toleransi antar suku seharusnya ada penengah di antara dua suku tersebut, di mana penengah tersebut memberikan wawasan tentang betapa pentingnya toleransi antar suku yang dapat terjalin. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih.